Ini adalah alat teodolit yang merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sudut, baik sudut horizontal kiri kanan maupun sudut vertikal atas bawah. Alat ini sangat penting dalam pekerjaan lapangan seperti pemetaan, konstruksi bangunan, irigasi, dan survei tanah. Teodolit bisa dibilang lebih canggih daripada alat seperti waterpass karena bisa mengukur dua jenis sudut sekaligus dengan presisi yang tinggi. Bahkan sekarang ada teodolit digital yang hasilnya langsung tampil di layar. Ada beberapa fungsi utama teodolit. 1. Mengukur sudut horizontal. Ini berguna saat kita ingin tahu arah satu titik terhadap titik lainnya di permukaan tanah. 2. Mengukur sudut vertikal, di mana penting untuk mengukur kemiringan atau ketinggian suatu titik dibandingkan titik lainnya. 3. Digunakan dalam pemetaan topografi untuk membuat peta kontur dan menentukan ketinggian lahan. 4. Yaitu digunakan dalam pembangunan gedung dan jembatan supaya sudut dan posisi konstruksi benar dan sesuai desain. Teodolit memiliki komponen-komponen penting, yaitu 1. Handle atau pegangan tangan buat bawa atau pegang alat dengan mudah. 2. Visir, yaitu alat bantu leading, di mana ini semacam alat bantu buat mengarahkan pandangan ke objek yang akan diukur, semacam sight guide. 3. Teropong, ada 2 bagian di dalamnya. Yang pertama lensa okuler untuk melihat objek dari dekat. Yang kedua, lensa objektif untuk memfokuskan pandangan ke objek jauh. Teropong ini bisa diputar ke atas, bawah, atau ke samping untuk menyesuaikan arah pandangan. 4. Pengunci vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu mengunci arah atas bawah biar alat nggak goyang waktu mengukur. Kedua, horizontal yaitu mengunci arah kiri kanan. Biasanya ada 2 mode. Pertama, makro, gerak kasar, dipakai untuk geser cepat. Kedua, mikro, gerak halus, yaitu dipakai untuk penyesuaian kecil supaya pas. 5. Nivo atau water level, di mana ada nivo kotak dan tabung, dipakai buat pastikan alat berdiri tegak dan seimbang. Misalnya kalau gelembungnya ke barat, berarti skrup bagian timur dinaikin sampai gelembungnya pas di tengah. 6. Ada plumbing optik atau plumb bob atau optical plummet. Fungsinya untuk memastikan alat dipasang tepat di atas titik pengukuran yang ditentukan di tanah. 7. Skrup pengatur atau leveling screw, ada 3 buah, berfungsi buat nyetel dan menyeimbangkan alat supaya datar atau nivo pas di tengah. 8. Display digital untuk teodolit digital, yaitu menampilkan angka sudut yang kita ukur. Biasanya ada tombol power, nyalakan, light pencahayaan, hold menahan hasil ukur. 9. Ada slot baterai. Kalau pakai
teodolit digital butuh baterai supaya bisa menghidupkan display dan sensor pengukuran. Cara menggunakan teodolit: yang pertama, pasang alat di atas tripod. Kedua, gunakan flambing untuk pastikan alat tepat di atas titik patok, misalnya titik A. Tiga, atur keseimbangan alat dengan memutar skrup pengatur sampai nivoo gelembung berada di tengah. Keempat, arahkan teropong ke objek pertama, misalnya titik B, lalu kunci pengatur horizontal. Kelima, yaitu baca sudut yang muncul di layar kalau digital atau dari skala lingkaran kalau manual. Yang keenam, yaitu ulangi proses untuk titik berikutnya. Teodolit memiliki kelebihan, di antara lain: 1. Bisa ukur dua jenis sudut sekaligus. 2. Akurat banget, cocok untuk proyek konstruksi dan pemetaan. Ketiga, sudah banyak model digital yang lebih cepat dan praktis digunakan. Keempat, bisa dikombinasikan dengan alat bantu lain seperti prisma reflektor untuk jarak jauh. Teodolit juga memiliki kekurangan, yaitu harus benar-benar datar dan stabil agar hasil akurat. 2. Butuh latihan dan ketelitian saat mengatur alat. Ketiga, kalau manual pasti baca skala dengan hati-hati. Yang kedua, ada alat survei pemetaannya, yaitu drone, di mana drone adalah pesawat kecil tanpa awak yang bisa terbang secara otomatis atau dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control. Dalam konteks pemetaan lahan, drone dilengkapi dengan kamera atau sensor khusus yang bisa mengambil gambar atau data dari atas permukaan tanah. Tujuan penggunaan drone ini adalah untuk mendapatkan peta lahan secara cepat, akurat, dan real time yang sangat membantu di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, konstruksi, hingga pertambangan. Dibandingkan dengan metode survei tradisional, misalnya jalan kaki ukur pakai meteran atau teodolit, drone punya banyak keunggulan, terutama jangkauan luas dan cepat, di mana drone bisa terbang di atas area yang luas hanya dalam waktu singkat. Misalnya, satu drone bisa memetakan puluhan hektar hanya dalam 20-30 menit. Kedua, akurasi tinggi. Dengan kamera berkualitas tinggi dan sensor GPS, drone bisa menghasilkan peta dengan akurasi hingga beberapa sentimeter saja. 3. Mudah menjangkau daerah sulit. Medan seperti pegunungan, rawa, atau lahan lebat bisa dipetakan tanpa perlu masuk ke lokasi secara fisik. Keempat, data visual lengkap. Gambar yang diambil bisa diolah menjadi 1. Foto udara atau ortofoto, 2. Peta kontur atau elevasi tinggi rendah, 3. Model 3D permukaan tanah, 4. Citra multispektral, 3. Citra multispektral untuk melihat kesehatan tanaman. Drone memiliki bagian-bagian utama untuk pemetaan. Yang pertama, baling-baling atau propeller, di mana memungkinkan drone bisa terbang dan bermanuver. Biasanya ada 4-8 baling-baling. 2. Baterai, sumber daya utama. Rata-rata drone pemetaan bisa terbang selama 15-30 menit dalam satu kali pengisian.
Ketiga, kamera atau sensor. Pertama, RGB, kamera atau kamera biasa untuk foto warna. Dua, multispektral kamera, bisa menangkap cahaya inframerah, cocok untuk melihat kondisi tanaman. Ketiga, yaitu LiDAR sensor, yaitu memetakan bentuk permukaan bumi dengan cahaya laser atau lebih canggih dan mahal. Keempat, GPS atau Global Positioning System, untuk mengetahui posisi koordinat drone saat mengambil gambar, memastikan peta sesuai dengan lokasi sebenarnya. Kelima, controller atau remote, untuk mengatur penerbangan drone, biasanya terhubung ke HP atau tablet. Keenam, memori atau penyimpanan data, yaitu sebagai tempat menyimpan foto dan data selama penerbangan. Ketujuh, ada sensor tambahan. Ada sensor depan, bawah, samping untuk menghindari tabrakan dan menjaga kestabilan drone. Proses kerja drone dalam pemetaan lahan. 1. Persiapan misi, yaitu tentukan area yang akan dipetakan. Masukkan koordinat dan jalur terbang ke aplikasi drone. Siapkan drone, periksa baterai dan kamera. 2. Penerbangan otomatis. Drone akan terbang sesuai jalur yang ditentukan. Kamera akan otomatis mengambil gambar tiap beberapa detik dengan overlap antar foto. Ketiga, pengambilan data. Semua gambar yang diambil memiliki data koordinat GPS. Jika pakai sensor multispektral atau LiDAR, data tambahan akan direkam juga. Keempat, pengolahan data. Data yang dimasukkan ke software seperti Pix 4D, Agisoft, Metasafe, atau Drone Deploy diolah menjadi peta 2D, model 3D, kontur, atau data analisis lahan lainnya. Jenis data yang dihasilkan. 1. Orthomosaik atau peta foto udara, di mana foto-foto digabung jadi satu peta besar yang sesuai skala dan posisi sebenarnya. Kedua, Digital Elevation Model atau DEM, yaitu peta permukaan tanah yang menunjukkan tinggi rendah lahan. Ketiga, ada peta vegetasi atau tanaman, di mana mengetahui daerah yang sehat atau rusak lewat kamera multispektral. Keempat, model 3 dimensi, bisa melihat bentuk tanah, bangunan, atau pohon secara 3 dimensi. Contoh penggunaan drone pemetaan di kehidupan nyata. Pertama, dalam aspek pertanian, menentukan batas lahan, memantau pertumbuhan tanaman, melihat area yang butuh pupuk atau air. Kedua, aspek perkebunan sawit, yaitu mengecek kepadatan pohon, lahan kosong, atau mendeteksi penyakit tanaman. Ketiga, kehutanan, yaitu memonitor deforestasi atau reboisasi hutan. Keempat, konstruksi, yaitu mengawasi progres pembangunan dan menghitung volume tanah yang dipindahkan. Kelima, ada bencana alam, yaitu memetakan wilayah terdampak banjir, longsor, atau kebakaran hutan. Penggunaan drone memiliki kekurangan dan tantangan, yaitu harga alat dan kamera tinggi. Drone pemetaan profesional bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. 2. Butuh pelatihan operator, di mana tidak semua orang bisa langsung menerbangkan drone, terutama untuk pemetaan profesional. Ketiga, masalah cuaca. Hujan, angin kencang, atau kabut bisa ganggu penerbangan. Keempat, peraturan penerbangan. Di Indonesia, menerbangkan drone harus sesuai izin dan aturan dari Kementerian Perhubungan.
Teknologi pertanian terkini telah membawa perubahan besar dalam dunia pertanian. Dengan menggunakan drone yang dilengkapi dengan sensor dan kamera canggih, petani dapat memantau dan mengelola ladang mereka dengan lebih efisien. Drone ini dapat mengumpulkan data penting seperti kualitas tanah, kelembaban, dan kepadatan tanaman, sehingga membantu petani dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, drone juga dapat digunakan untuk menyemprotkan pupuk dan pestisida dengan akurat, mengurangi penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Dengan teknologi pertanian berbasis drone, masa depan pertanian menjadi lebih cerah dengan peningkatan produktivitas dan keberlanjutan. Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be.